Halo, apa kabar guys, teman-teman? Teman-teman, saya mau bahas minimal teman-teman harus ada ini kalau mau bisa dibilang adalah orang kaya. Orang kaya itu kan uangnya itu harusnya ada lebih kan. Tapi kalau misalkan masih setengah-setengah, masih berpikir nggak apa-apa. Cuman kalau ngaku-ngaku orang kaya, ngaku-ngaku mobilnya banyak, tapi kalau belum punya satu ini, ya sebenarnya belum. Apa yang saya maksudkan nih begini teman-teman. Teman-teman berjalan berjalan menuju, bunker. Bunker nih saya balik lagi properti. Properti ini lebih menandakan apa ya, status orang ya. Jadi nggak hanya properti yang terlihat mewah, nggak usah bermimpi properti yang ada di bulan atau di jauh tempat yang di luar nalar gitu. Ini nalar. Jadi teman-teman masuk ke dalam bunker. Bunker seperti video saya sebelumnya ya adalah tempat perlindungan kan. Membangun bunker ini bisa berfungsi seperti rumah. Tetapi di dalam bunker kalau tidak ada fasilitas yang memadai itu sama seperti sel penjara. Jadi apa yang harus ada di dalam bunker? Kita berjalan menuju bunker. Persiapan luarnya pun atas suatu bunker itu harus ada perlindungan untuk masuk ke dalam atau enggak tersembunyi. Mungkin tersembunyi itu di dalam rumah yang terlihat seperti minimalis atau rumah kecil, itu nggak apa-apa. Tapi mau nggak mau harus memiliki tanah dong. Tanahnya besar. Kalau mau menandakan bahwa bunker di dalamnya itu luas. Gak mungkin kalau kita tanahnya kecil, kita mau membangun bunker yang luas. Itu bisa. Karena nanti diambil orang, diserobot orang, orang ngebor ke dalam, ah kita yang nanti kena tanah, kena reruntuhan, puing-puing, seperti itu. Nah, jadi ini kenapa saya bilang membangun bunker yang bagus itu menandakan status orang kaya. Karena apa? Di dalam bunker kan gelap, ya. Fasilitas belum ada. Kalau kita rumah biasa, kita buka pintu aja, buka jendela langsung bisa ngelihat matahari. Atau enggak kita bangun di depan pekarangan kalau ada uang lebih bisa bangun kolam renang atau tempat bermain. Namun kalau bunker itu biaya menggali ke bawah aja kan nggak murah. Menurut saya itu bangun skyscraper atau enggak earth scraper itu sama-sama menantang dan untuk biaya saya nggak tahu ya. Kalau itu kan udah standar banyak yang membangun uh, besi baja apalah yang bahkan udah ada mungkin moldingnya atau yang orang udah ciptakan seperti katakan inilah rangka-rangkanya udah lebih banyak siap dan tidak perlu ada penggalian. Jadi langsung naik ke atas bangunnya. Nggak ada perlu penggalian. Penggalian deh kuncinya. Kalau ke bawah tanah itu harus ada penggalian, kemudian harus ada struktur perencanaan yang luar biasa. Karena bisa dikomplain orang dong kalau tahu-tahu air tanah meluap, terus di dalam tuh ada apa menyebabkan bencana geologi, itu harus ada izinnya. Dan itu waktu membangun itu pasti ketahuan. Karena pasti bunyi geruduk-geruduk bor pendek aja udah bunyi geruduk-geruduk. Gimana kalau yang fondasinya itu apa turun ke bawahnya itu bukan fondasi lagi tapi tempat tinggal kita mau bangun di dalam. Jadi kenapa ini saya bilang ini bukan mainan, jangan bilang nyebut diri orang kaya kalau belum memiliki bunker ini. Biaya penggalian, terus eh, struktur, kemudian ini apa perencanaan supaya tidak banjir, supaya bisa hidup layak, bahagia di sana. Lalu besi-besi bajanya, besi-besi baja perlindungan itu harus dibangun sekalian dong. Jadi kalau ada bom, ada apa, ada penyusupan, sistem proteksi itu harus bekerja semua.
Nah, tapi satu ini adalah apa, ya di dalam bunker itu gelap, jadi kita harus menciptakan matahari. Matahari, kemudian ya kita kalau orang ada uang lebih lagi, nomor 2-nya itu mungkin ada kolam renang, tempat bermain, suasana di pantai, air yang harus didaur ulang terus kan, sehingga segar, sehingga tidak bau, kayak gitu. Tapi yang utama adalah matahari. Nah, alat matahari ini dibilang murah enggak, dibilang mahal ya tergantung ini uang kita seberapa. Dan tapi yang lebih inilah kalau memang saya pikirkan itu adalah biaya membangun dan izin-izinnya, apakah bisa kayak gitu. Jadi menurut saya patokannya orang kaya itu bisa punya perlindungan itu. Tapi tentunya adalah kebutuhan, mungkin merasa tidak terancam kalau hidup di luar, ya tidak apa. Tapi kalau misalnya orang ada uang lebih, ya itu tandanya sebetulnya. Atau enggak, apa ya, eh tapi lebih itu ya, lebih itu sesuatu yang dibuat itu adalah menandakan kebutuhan yang dan bisa kita afford, kita bisa biayai. Mungkin kalau ada bencana di luar itu gelap terus, nggak ada matahari, itu juga bermasalah. Nah, ini fungsinya adalah matahari buatan. Jadi saya udah lihat itu ada perusahaan dari Italia ya. Jadi dia buat teknologi pencahayaan seperti matahari itu canggih. Canggih banget teman-teman. Menurut saya sih itu luar biasa karena orang yang lemas, orang yang lemah, orang yang sakit, orang biasa lemah kalau hujan terus, jarang kena matahari segala. Nah, dengan pencahayaan ini, kan ini pencahayaan matahari itu lebar kemana-mana kan. Itu udah bangunannya harus dibikin seperti kaca yang bisa ini matahari, nampung ruangan-ruangan untuk matahari masuk atau enggak ruang-ruang terbuka yang matahari bisa masuk. Jadi luar biasa teman-teman. Teman-teman, jadi kalau saran saya, kita kalau ya masih berjuang, ya biarin aja kita tetap sederhana. Karena orang yang betul-betul uangnya berlebih itu kebutuhannya itu nanti ada banyak, makin banyak, makin banyak. Jadi yang bisa kita saving ya saving aja gitu teman-teman. Gitu. Tadi saya udah lihat teknologinya itu device perangkat apa ya namanya? Itu perangkatnya itu apa ya hardware-nya itu seperti persegi panjang, nanti bisa ada apa namanya ada bilah-bilah warna biru, itu bisa disetel seperti atmosfer dan cahayanya bukan merah, bukan yang satu arah tapi yang betul-betul ya itu di ini ke kaca itu jadi bisa merata waktu disemprot. Tergantung ukuran, harga paling mahal bisa di $45.000 dan itu ada garansinya berapa tahun lah, nggak mungkin atau enggak ya nggak ngerti kalau nggak ada garansi, tapi harus siap uang dan tahu manfaatnya, manfaat pemakaian itu untuk apa. Karena kalau nggak ada tahu manfaatnya juga ya mungkin dengan harga segitu kita beli lampu yang lebih murah juga bisa. Makanya saya bilang ini sistem pencahayaan matahari ini ya kalau uang berlebih, kalau uang lebih banget dan nggak boleh kekurangan, buang-buang uang namanya kan gitu teman-teman. Itu yang saya mau share. Jadi isinya bunker orang kaya itu ya tahu teman-teman, matahari harus ada. Kemudian fasilitas keamanan. Tanpa itu semua ya nggak bisa. Kita nggak bisa, mungkin kurang bisa sehat, kurang bisa apa ya namanya, kurang bisa sehat, intinya sehat dan bahagia di dalam bunker. Rumah bunker, properti bunker, dan izin-izin juga. Jadi sesuai kebutuhan dan ya itu nada status kita. Benar gak kita udah wealthy makmur? Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.